Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nurhaliza dengan NIM 20250700039, mahasiswa program studi PGSD kelas 1G. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan potensi yang ada di Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, tepatnya di lingkungan Tolotongga. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas akhir mata kuliah konsep PKNSD yang diampu oleh Bapak Ihsan Jamaluddin MPD. Sekian dan selamat menyimak. Sejak lama, ribuan warga di Kecamatan Asakota, Kota Bima, khususnya di Kelurahan Jati Baru Timur, Jati Baru Barat, dan Jatiwangi merupakan pengrajin atau pembuat batu bata tradisional. Tradisi pembuatan batu bata di wilayah-wilayah tersebut diwariskan dari generasi ke generasi. Tanah liat berkualitas tinggi yang tersedia melimpah di wilayah ini menjadi anugerah alam yang tak ternilai. Para pengrajin dengan keterampilan yang diwarisi turun-temurun mengolah tanah menjadi batu bata berkualitas yang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga dipasarkan hingga ke berbagai daerah. Proses pembuatan yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisional menciptakan produk yang kokoh dan terpercaya. Kegiatan pembuatan batu bata di Kelurahan Ule sendiri sebagian besar terpusat di Kecamatan Asakota, tepatnya di Kelurahan Ule lingkungan Tolotongga. Industri batu bata di wilayah tersebut, terutama di Kampung Tolotongga, bukan sekedar usaha rumahan, melainkan motor penggerak ekonomi yang menghidupi ratusan keluarga. Setiap hari, ribuan batu bata diproduksi dari puluhan tungku pembakaran yang beroperasi. Proses tahapan pembuatan batu bata. Tahap pertama yaitu dengan menggali tanah menjadi lubang persegi 4 atau bulat dan memasukkan air 1/4 pada lubang persegi 4 atau bulat tersebut. Tahap kedua, memasukkan tanah pertama hingga penuh di atas permukaan, diamkan beberapa menit hingga tanah sudah tidak keras lagi dan sedikit berair untuk diinjak tahap pertama. Kemudian tahap kedua memasukkan tanah lagi di atas tanah yang sudah diinjak sebelumnya supaya mengeras dan siap untuk diinjak keesokan harinya. Tahap ketiga, keesokan harinya pagi hari tanah diinjak tahap kedua dengan sedikit mengeras agar bisa dicetak dengan menggunakan jangkar persegi 4 panjang lalu didiamkan sampai mengering. Setelah mengering, batu bata akan dirapikan bagian-bagian sampingnya atau dicacah pada persegi pada batu bata menggunakan pisau. Setelah batu bata dijemur, batu bata akan disusun secara bertingkat dan diberi terowongan untuk kayu bakar di bagian bawah tumpukan. Batu bata yang sudah jadi ditutup dengan bagian samping tumpukan, bagian atasnya dan di sisi lain dikelilingi oleh batang padi dan tanah liat lumpur. Ketika kayu bakar telah berubah menjadi arang yang menyala, bagian lubang pembakaran diganti dengan lumpur atau tanah liat. Nah, tujuannya adalah agar panas dan api tetap bersama di tembok bata. Pembakaran ini berlangsung selama 1-2 hari tergantung banyaknya batu bata yang dibakar. Setiap tahapan membutuhkan keahlian dan kecermatan. Kesalahan sekecil apapun dapat mempengaruhi kualitas produk akhir batu bata tersebut. Inilah keahlian yang diasah bertahun-tahun oleh para pengrajin batu bata. Dengan adanya usaha batu bata di Kelurahan Ule, lingkungan Tolotongga, Asakota, Kota Bima ini mampu memenuhi kebutuhan dasar rumah yang layak, tercukupi kebutuhan sandang dan pangan, dan tidak sedikit dengan adanya usaha batu bata ini, para orang tua mampu menyekolahkan anaknya dari tingkat sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Solidaritas yang terbangun antar pengrajin menciptakan ekosistem usaha yang saling mendukung. Gotong royong bukan hanya slogan, tetapi praktik nyata dalam keseharian mereka. Namun kini, industri batu bata manual di Kampung Tolotongga tengah menghadapi ancaman serius yang mengancam keberlangsungannya. Lahan produksi yang dulunya luas, kini terus menyusut. Satu persatu, tempat pembuatan batu bata harus ditutup, bukan karena tidak laku, tetapi karena tanahnya yang sudah tidak boleh digunakan lagi. Tungku-tungku yang dulunya berjejer, kini tinggal hitungan jari. Kampung Tolotongga, Kelurahan Jatiwangi, sebuah kisah tentang perjuangan mempertahankan
eksistensi, sebuah panggilan untuk menemukan solusi sebelum